Yang lebih membuatku penasaran adalah bagaimana gagak api bisa begitu akrab dengan Master Api. Apakah mereka pernah mengikuti penguasa api? Jiwa tua itu ragu. Yang mulia api sudah ada sebelum beberapa era yang kacau. Bukankah itu mungkin? Ye Chen mengerutkan kening. Jiwa tua itu berkata, jika tidak, maka mereka tidak akan begitu akrab dengan Master Api, sepertinya mereka juga menjaga rune api. Mungkinkah mereka adalah keturunan gagak api yang pernah mengikuti Master Api? Mungkin juga hal-hal ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam jiwa. Ye Chen berpikir sejenak. Jiwa tua itu juga ingin berpikir, berkata, juga, jika hidup begitu lama, maka kekuatan mereka sekarang, pasti juga lebih mengerikan. Ye Chen berkata, sekarang kamu tidak bisa mendapatkan rune api, kamu dapat menggunakan elemen api di sini untuk berlatih keterampilan sihir Xiang, dan lihat apakah itu dapat ditingkatkan. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang, dan memulai keterampilan sihir Xiang. Api ungu menyala dan Ye Chen berlatih. Ye Chen belum keluar selama beberapa jam. Apa yang dia lakukan di dalam? Fei Tian Tiger juga sedikit gelisah. Suan Yuan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu? Anak itu hanya akan menemukan hal-hal baik, mungkin dia akan berlatih di dalamnya. Aku ingat bahwa anak ini pernah mendapatkan semacam sihir api. Kurasa dia pasti sedang berlatih. Fei Tian Tiger menyentuh dagunya dan menebak. Ye Chen belum keluar selama beberapa jam. Sudah pasti Ye Chen akan mati. Sayang sekali jimat guntur 9 hari itu telah terjadi. Seseorang menghela nafas. Jimat guntur 9 surga dan jimat api semuanya ada di sini. Kesempatan seperti ini tidak dapat ditemukan. Itu benar-benar murah bagiku. Pada saat ini, seorang pemuda dari lantai 9 Yuan Yingjing bergegas datang dan mendengar bahwa Ye Chen sudah mati di dalam, dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang menatapnya. Ini adalah seorang pemuda berjubah merah. Ada beberapa helai merah di rambutnya, seperti api. Ini adalah angin selatan dari keluarga Huo Yun. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Beberapa orang mengenali pemuda berjubah merah itu sekilas. Keluarga awan api adalah sejenis keterampilan dan sihir untuk mengolah atribut api. Pada saat itu, leluhur mereka Dewa Jahat Huo Yun terkenal di seluruh dunia. Tampaknya awan api Fu api angin selatan tidak dapat dihindari. Beberapa orang tidak punya pilihan selain berkata, itu tidak pasti. Api gunung berapi ini dihasilkan oleh simbol api. Bahkan keluarga awan api mungkin tidak dapat masuk. Seseorang mendengus dingin. Dalam diskusi publik, awan api angin selatan di seluruh api, terbakar, melompat ke gunung berapi. Api yang dahsyat sekali. Setelah awan api selatan memasuki gunung berapi, dia juga terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, ini adalah cara terbaik. Kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk melatih keterampilan sihir awan apiku. Awan api selatan datang ke dasar gunung berapi. Melihat sungai yang mencair, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, apakah daun itu terbakar menjadi abu? Setelah 1 jam berjalan, aku melihat sosok ungu duduk di depanku. Aku sedikit terkejut. Ye Chen, awan api selatan masuk beberapa saat, melihat Ye Chen, dalam hati terkejut, dia belum mati. Setelah awan api selatan terkejut, sudut mulutnya menunjukkan seringai, tapi tidak masalah, sekarang aku bertemu, masih ingin mati. Ye Chen membuka matanya, dia menoleh untuk melihat awan api selatan. Dia juga terkejut bahwa seseorang bisa masuk tanpa menggunakan harta karun. Orang ini mengolah keterampilan atribut api, jadi tidak mudah untuk menahan api. Cara lama jiwa. Ye Chen menatap Huo Yun Nanfeng, dari mata Huo Yun Nanfeng terlihat sebuah ide yang menghancurkan, berkata, dia ingin membunuhku. Ye Chen, hidupmu sangat hebat, kau tidak mati. Huo Yun Nanfeng mendengus dingin. Kau ingin membunuhku? Ye Chen berkata. Huo Yun Nanfeng mencibir, tentu saja, siapa yang memberimu jimat petir 9 hari? Meskipun keluarga Huo Yun kami mengolah atribut api, kami tidak keberatan memiliki satu lagi naskah segel. Itu juga mengharuskanmu memiliki kemampuan ini, banyak orang merampok jimat petir 9 hari milikku, akhirnya semuanya mati. Ye Chen berkata dengan dingin. Kau dan aku membandingkannya dengan sampah-sampah itu. Sungguh konyol. Huo Yun Nanfeng berkata dengan sangat percaya diri. Jangan tanya apakah langit itu sampah. Aku juga membunuhnya, kata Ye Chen ringan.
Huoyun Nanfeng mendengar itu, wajahnya sedikit berubah. Kekuatan Mo Wentian juga sangat jelas baginya. Setelah lantai 9 Yuan Yingjing, dia benar-benar yang terbaik. Dia dibunuh oleh Ye Chen. Jangan tanya langit jika kau membunuhku. Angin selatan dari awan api menatap Ye Chen dan kemudian berkata sambil tersenyum, kau benar-benar pemberani. Orang-orang dari keluarga Mo sedang menunggumu di pintu keluar sekarang. Aku tidak keberatan. Satu lagi anggota keluarga awan api. Ye Chen berkata dengan dingin. Angin selatan dari awan api bersenandung dengan dingin, kau bisa membunuh Mo untuk bertanya langit. Memang benar kau memiliki keterampilan. Namun, kau tidak boleh lupa bahwa ini adalah perut gunung berapi. Kentunganku jelas. Meskipun kau memiliki 9 jimat guntur di tanganmu, bisakah kau memanggil guntur di sini? Kalau begitu kau bisa mencoba. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Di gunung berapi ini, tidak ada orang lain, dia bisa menggunakan cara apapun. Mencari kematian, angin selatan dari awan api itu dingin. Matanya membunuh dan seluruh tubuhnya menyala. Bahkan api di dalam gunung berapi itu tampaknya dimobilisasi olehnya. Momentum yang kuat menyerbunya. Itu sangat menakutkan. Ye Chen mendengus dingin, dan hatinya tergerak. Dewa Siang Zhen penjara Ding dikorbankan dan dihancurkan dengan parah di masa lalu. Ledakan, api berkobar dan diblokir oleh kuali penjara kota Gajah Dewa. Awan api angin selatan sedikit terkejut, cara yang ganas, harta karun yang bagus, membunuhmu, ini juga milikku. Aku punya begitu banyak harta di sini. Tergantung pada hidupmu untuk mengambilnya. Ye Chen mencibir, dan susunan 8 trigram Tai Chi keluar. Api tidak bisa mendekati mereka. Keterampilan awan api, bakar langit. Awan api angin selatan minum dingin, api yang ganas bergegas, api di dalam gunung berapi juga melonjak, berubah menjadi api yang mengerikan, menyelimuti Ye Chen. Ye Chen meluncurkan area terlarang dan bekerja sama dengan susunan 8 trigram Taiji. Api-api itu diblokir dan tidak dapat mendekati tubuh Ye Chen. Api kecil ini mencoba berurusan denganku. Betapa konyolnya, Ye Chen mencibir. Ekspresi wajah awan api angin selatan sedikit berubah, Ye Chen tiba-tiba begitu santai untuk menahan serangannya. Telapak dewa awan api angin selatan meraung, sebuah telapak tangan melesat, sepasang telapak tangan api besar, momentumnya mengerikan, tekanan turun. Alis Ye Chen berputar, dan telapak tangan ini sangat kuat. Ye Chen langsung meledakkan tinjunya yang ganda, dan 9 tinju dari 9 tinju berat Senban meledak dan bertabrakan dengan telapak tangan api. Seluruh perut gunung berapi itu bergetar, dan sungai yang mencair tertiup terbuka. Ye Chen menekan dinding penjara kota Senxiang di masa lalu, dan Shen Hui menyelimutinya. Angin selatan Huoyun meraung, Huoyun Shen Kuan. Angin selatan awan api meledakkan 2 tinju, dan kekuatan yang mengerikan berdampak pada tripod penjara kota Senxiang. Tripod penjara kota Senxiang terguncang terbuka. Orang ini benar-benar kuat, dan itu benar-benar setara dengan Mo Wentian. Mata Ye Chen menyipit. Kemampuan awan apinya bagus. Aku akan berusaha mendapatkannya, kata jiwa tua itu. Ye Chen juga punya niat ini. Dalam sekejap, dia mempersembahkan daftar dewa, dan jimat itu melonjak dan bersinar. Dia menghantamkannya ke arah angin selatan Huoyun. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang kuat menutupi angin selatan Huoyun. Di bawah kekuatan ini, dia entah kenapa tidak bisa bernapas, seolah-olah menghadapi seluruh dunia. Harta karun apa ini? Wajah awan api angin selatan berubah, seluruh tubuh api menyala, menderu ke langit, keluar dari dewa api, sangat kuat. Dewa api itu mengepalkan tinjunya dan ingin menghancurkan daftar dewa-dewa itu. Namun, daftar dewa-dewa api itu sama sekali tidak dapat digoyahkan. Sebaliknya, dewa api itu telah banyak terkikis, dan angin selatan Huoyun langsung terbang keluar. Wajah Huoyun Nanfeng berubah drastis dan dia terkejut. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengguncang besi misterius itu. Daftar dewa-dewa itu sekali lagi ditekan ke bawah, dan jimat itu penuh dengan teror. Angin selatan awan api itu menderu terus-menerus, semua api di sekitarnya menyerbu ke arahnya, dan dewa api di belakangnya menjadi lebih menakutkan, besar dan kuat. Hancurkan untukku. Angin selatan Huoyun meraung, dan dewa api itu meledak dengan satu pukulan. Bahkan sungai bubur cair telah membuat gelombang yang mengerikan, dan bergegas menuju Ye Chen.
Ledakan. Semua kekuatan bertabrakan bersama, seluruh gunung berapi berguncang, dan orang-orang di gunung berapi itu terkejut. Apa yang terjadi di gunung berapi itu? Apakah rune api keluar? Jalan Suanyuan, awan api angin selatan dan saudaramu bertarung. Kurasa begitu. Harimau terbang juga berkata, di gunung berapi, angin selatan Huoyun terbang keluar, dan dewa api menghilang di belakangnya. Dia memuntahkan darah dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Harta karun apa ini? Awan api angin selatan tidak mau mengatakannya. Ye Chen berkata dengan lemah, apa ini? Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya menginginkan jimat guntur 9 surgaku. Sekarang aku sangat tertarik dengan keterampilan awan apimu. Kamu, angin selatan Huoyun mengubah wajahnya dengan sangat drastis. Kemudian, dia segera mendesak api dan melarikan diri menuju pintu keluar gunung berapi. Bukankah sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Ye Chen bersenandung dingin dan mengorbankan kuali penjara kota Gajah Dewa dan menekan masa lalu. Angin selatan Huoyun menghantam dasar gunung berapi dan membuat lubang besar. Puff! Awan api angin selatan memuntahkan seteguk besar darah, menatap Ye Chen dengan ketakutan, menggertakkan giginya dan berkata, jika kau membunuhku, orang-orang dari keluarga Huoyun pasti akan menunggumu di pintu keluar. Pokoknya, sudah ada keluarga Mo yang menunggu. Aku tidak peduli dengan keluarga Huoyun lainnya. Ye Chen berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak membunuhmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Jika kau tidak membunuhku, aku yakin aku tidak akan mengganggumu. Awan api angin selatan bahkan jalan yang ramai. Ye Chen berkata, menurutmu apakah aku akan percaya? Ye Chen melangkah maju dan menginjak tubuh awan api dan angin selatan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan berkata dengan dingin, aku sudah mengingatkanmu sebelum kau mengulurkan tanganmu. Oleh karena itu, Anda bertanggung jawab atas semua ini. Saya tidak bisa menyalahkan diri saya sendiri. Jika kau melepaskanku, aku tidak akan pernah menyusahkanmu. Melihat niat membunuh di mata Ye Chen, angin selatan Huoyun ketakutan dan memohon belas kasihan. Ye Chen mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sinar guntur meledak di matanya dan jatuh di tubuh Huoyun Nanfeng. Pupil mata Huoyun Nanfeng menyusut, tetapi dia tidak menangis. Tubuhnya meledak dan dagingnya kabur. Ye Chen segera menahan Yuanying dari Huoyun Nanfeng. Huoyun Nanfeng meraung, jangan, aku tidak mau. Ye Chen memiliki tampilan dingin, memurnikan Yuanying dari angin selatan Huoyun, dan mengekstraksi keterampilan ilahi Huoyun darinya untuk mendapatkan metode kultivasi. Kekuatan ilahi Huoyun memang kuat, dan dewa jahat awan api, leluhur keluarga Huoyun, telah mendominasi dunia dengan kekuatan ini. Ye Chen mendapat beberapa informasi tentang keluarga Huoyun dalam ingatan angin selatan Huoyun. Untuk menjadi kekuatan keluarga kuno, harus ada fondasi yang dalam. Jiwa tua itu mengangguk. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang dan mulai berlatih keterampilan awan api. Keterampilan awan api jauh lebih kuat daripada keterampilan Xiang. Tidak ada gerakan di gunung berapi. Apa yang terjadi? Gunung berapi itu tenang, Suanyuan berkata dengan sedikit khawatir. Angin selatan awan api pasti sudah pergi. Harimau Feitian memiliki kepercayaan buta pada Ye Chen. Suanyuan berkata, keluarga awan api mengolah atribut api, hanya di gunung berapi, itulah dunianya. Jadi apa? Apakah metodenya masih lebih dari Ye Chen? Harimau Feitian mencibir. Orang-orang di Huoyanshan juga ingin tahu tentang apa yang terjadi di gunung berapi itu. Di gunung berapi itu, seluruh tubuh Ye Chen terbakar. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang keterampilan ilahi Huoyun dan berhasil mempraktikkannya. Di gunung berapi ini, itu benar-benar tempat terbaik untuk melatih keterampilan atribut api. Api di sini ada karena simbol api. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, lebih baik berlatih keterampilan atribut api di sini. Bagaimana? Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya dan merasakan napas yang kuat melonjak dalam bubur cair. Kemudian, bubur itu mulai melonjak, menggulung gelombang besar ke arah Ye Chen. Ye Chen segera mengorbankan daftar dewa dan memblokirnya di depannya. Orang besar dalam lelehan muncul. Ye Chen terkejut. Raungan datang, dan seluruh bubur tampaknya meledak, dan bubur yang lebih mengerikan datang, untuk sepenuhnya menutupi Ye Chen. Feng Shenbang memblokir semua serangan,
dan seekor binatang buas besar bergegas keluar dari lelehan dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen ketakutan, terlepas dari 3721, menghancurkan tripod penjara kota Gajah Dewa di masa lalu, dan melindungi dirinya dengan daftar dewa. Ledakan, penjara kota Gajah Dewa itu terguncang dan terbang keluar. Ye Chen terkejut, tubuhnya dengan cepat mundur, benda besar itu jatuh ke tanah, berteriak pada Ye Chen. Apa ini? Ye Chen menatap benda besar di depannya dan berkata dengan ngeri. Ini adalah buaya naga 9. Dengan kekuatan darah orang-orang naga, ternyata buaya merah sebelumnya adalah keturunannya. Jiwa tua itu juga sedikit terkejut. Napas orang ini sangat kuat. Aku khawatir itu berada di puncak lantai 9 alam Yuanying atau di luar tubuh. Wajah Ye Chen serius. Dia melihat bentuk buaya naga 9, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bertarung bersama, mereka tidak akan bisa menang. Orang ini tidak mudah terprovokasi. Lebih baik kita tinggalkan gunung berapi itu. Jalan jiwa yang lama. Ye Chen mengangguk pelan. Kemudian, napas yang kuat meletus dan bergegas menuju pintu keluar gunung berapi itu. Raungan. Buaya naga api berekor 9 itu meraung dan memekakkan telinga, dan tubuhnya yang besar bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen segera mengorbankan daftar dewa angin dan menghantamkannya ke arah buaya naga 9 itu. Ledakan. Buaya naga berekor 9 itu dirobohkan oleh daftar dewa. Ye Chen meletakkan daftar itu dan bergegas menuju gunung berapi itu. Ledakan. Dan pada saat ini, magma di bawah gunung berapi itu naik ke langit dan bergegas menuju pagi daun, dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ledakan. Gunung api itu berguncang dan bumi berguncang. Semua orang di gunung api ketakutan dan merasakan firasat buruk. Ye Chen bergegas keluar dari kawah, dan kemudian, di belakangnya, menyemburkan aliran bubur cair yang mengerikan. Ye Chen, gunung berapi itu meletus. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Bubur cair itu terdampar selama 9 hari, dan turun menjadi hujan. Semua orang segera mengungsi dari gunung api itu. Nenek, apa yang Ye Chen lakukan pagi ini? Bahkan menyebabkan gunung berapi meletus. Flying Tiger mengomel sambil mengevakuasi gunung api. Gunung api ditutupi dengan lumpur cair, dan lumpur yang mengerikan mengalir. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari kawah. Apa yang ada di gunung berapi? Tanya Suan Yuan. Ye Chen berkata, seekor buaya naga berekor 9, kekuatannya sangat kuat, kita cepat pergi dari sini. Raungan. Raungan lain datang dari kawah. Kemudian, sebuah benda besar melesat keluar dan seluruh tubuhnya terbakar. Pada saat ini, Ye Chen, Suan Yuan dan Fei Tian Tiger sudah jauh dari Huo Yanshan. Buaya naga 9. Seseorang mengenalinya sekilas dan segera melarikan diri. 9 buaya naga itu meraung dan menyerbu ke arah orang-orang. Mereka begitu ketakutan sehingga beberapa orang tidak dapat melarikan diri. Mereka dirobohkan oleh 9 buaya naga itu, dan seluruh tubuh mereka terbakar oleh api yang mengerikan. Ah! Ketika teriakan itu datang, banyak orang menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Saudara Ye, kamu membunuh Huo Yun Nanfeng, kata Suan Yuan. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, dia ingin membunuhku. Ini salahnya. Suan Yuan terkekeh pahit dan berkata, Saudara Ye, kamu tidak takut menimbulkan masalah. Satu keluarga Mo sudah cukup. Sekarang ada keluarga Huo Yun lainnya. Ini bagus. Siapa yang tahu aku membunuh Huo Yun Nanfeng? Mungkin itu 9 buaya naga, kata Ye Chen sambil tersenyum. Wah, kamu sangat jahat. Flying Tiger menyeringai. Saudara Ye, apakah ada simbol api di gunung berapi itu? Tanya Suan Yuan. Fei Tian Tiger juga menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, rune api itu pasti ada di gunung berapi, tetapi tidak dapat diperoleh. Ada gagak api yang kuat untuk menjaganya. Selain itu, menurut gagak api, pemilik terakhir jimat api tampaknya masih hidup. Masih hidup. Fei Tian Tiger dan Suan Yuan sama-sama memiliki mata besar. Bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa era yang kacau, siapa yang bisa hidup begitu lama? Harimau itu bernapas dingin sepanjang hari. Jika pemilik api masih hidup, mengapa tidak mengambil jimat api? Suan Yuan juga ragu-ragu.
Ye Chen berkata, ini juga tempat yang tidak dapat kupikirkan. Jadi, ketika saatnya tiba, kita masih harus mencari tahu orang seperti apa Zun Api itu. Nenek, ada Fuzuan yang hilang. Harimau Feitian menggertakkan giginya. Sepertinya tidak ada kerugian bagimu. Suanyuan melirik jalan Harimau Feitian. Kerugian besar, harimau terbang itu bersenandung. Ye Chen melihat peta, hanya ada 2 tempat di peta itu yang belum pernah mereka kunjungi. Tidak ada yang mendapatkan rune bumi dari dataran tandus, tetapi rune air dari laut reinkarnasi telah diperoleh. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Suanyuan. Laut reinkarnasi lebih dekat dengan kita. Mari kita pergi ke laut reinkarnasi terlebih dahulu. Ye Chen melihat ke arah laut reinkarnasi, namanya sangat menarik baginya. Reinkarnasi melambangkan pergantian hidup dan mati. Ketika seseorang meninggal, ia akan memasuki reinkarnasi dan menjadi manusia lagi di akhirat. Agama Buddha percaya pada akhirat, jadi Ye Chen berpikir, apakah ada hubungan antara Danau Jiuyu dan laut reinkarnasi? Mereka pergi ke laut reinkarnasi. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, mereka sampai di laut reinkarnasi. Itu adalah laut yang tak berujung, yang tampaknya tidak berbeda dengan laut lainnya. Di lautan reinkarnasi, masih banyak anak muda yang berdiri di atas laut, karena di ujung laut sana terdapat dataran tandus. Meskipun rune air telah diperoleh, tetapi rune tanah belum diperoleh, sehingga banyak orang ingin pergi ke dataran tandus untuk mencoba peruntungan mereka. Saudara Sen, Saudara Wang. Ye Chen melirik sekeliling dan melihat Sen Shaoyun dan Wang Guiyi. Saat ini, Sen Shaoyun dan Wang Guiyi tidak begitu baik. Masih ada darah di tubuhnya, yang jelas-jelas terluka. Ye Chen segera menghampiri dan berkata, Saudara Sen, Saudara Wang, ada apa denganmu? Saudara Ye, Sen Shaoyun dan Wang Guiyi sangat senang melihat Ye Chen. Sen Shaoyun menghela nafas, aku terluka oleh seorang pria. Dengan kekuatanmu, yang bisa melukaimu hanyalah lantai 9 Yuan Yingjing. Mata Ye Chen berbinar. Terlebih lagi, Sen Shaoyun dan Wang Guiyi memiliki identitas yang berbeda. Siapa yang berani menyerang mereka? Dia adalah putra dari keluarga besar di wilayah utara. Kita tidak mampu menanggung orang ini. Dia tidak membunuh kita. Dia sangat penyayang. Wang Guiyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa dendamnya padamu? Tanya harimau terbang. Sen Shaoyun berkata, di lautan samsara ini, akan ada jembatan dewa setiap saat. Jembatan Sen Xiao hanya dapat dilewati 3 orang sekaligus. Sebelumnya pernah ada 1 kali. Kami mencoba merebut posisi, tetapi kami terluka. Orang itu sangat mendominasi. Dia tidak mengizinkan orang lain menginjakkan kaki di jembatan Sen Xiao. Dia pergi ke sisi lain sendirian. Aku berharap bisa menggelengkan kepala. Alis Ye Chen sedikit berkerut, berkata, kapan jembatan dewa ini akan muncul lagi? Jika kamu menghitung waktunya, seharusnya masih ada 3 jam lagi. Melihat ke belakang bersama. Ye Chen berkata, hanya ada 3 tempat pada satu waktu. Kemudian Sen Xiao akan muncul. Kalian bertiga akan pergi dulu. Aku akan menunggu waktu berikutnya. Saudara Ye, ku dengar kamu mendapatkan jimat guntur 9 surga. Tanya Sen Shaoyun. Ye Chen mengangguk, ya, ketika aku masuk, aku berada di dekat lembah Tianlei. Jadi aku beruntung. Tidak semua orang bisa mendapatkan 6 karakter Fuzuan. Perlu keberuntungan. Kakak Ye benar-benar pembawa yang hebat. Sen Shaoyun berkata sambil tersenyum iri. Ye Chen tersenyum dan berkata, siapa yang mendapatkan jimat air? Itu juga diperoleh oleh anak-anak dari keluarga besar. Orang itu mempraktikkan keterampilan atribut air, jadi dia dikenali oleh jimat air. Wang Guiyi berkata, sekarang rune angin dan rune air telah diperoleh. Rune api dijaga oleh gagak api yang kuat, dan rune es tidak dapat ditemukan dimanapun. Aku ingin tahu apakah kita dapat menemukan rune bumi di garis ini. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Sen Xiao adalah satu-satunya jalan untuk melewati lautan reinkarnasi. Semua orang menunggu, dan hanya 3 orang yang dapat melewatinya pada satu waktu. Oleh karena itu, begitu Sen Xiao muncul, pasti ada pertikaian. Beberapa orang Ye Chen menunggu di tepi laut, orang-orang di tepi laut secara bertahap bertambah banyak, tampaknya orang-orang dari tempat lain juga berkumpul di sini. Konon katanya rune es telah diperoleh. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak.
Pada saat ini, beberapa orang mulai berbicara. Telinga Fei Tian Tiger berdiri ketika dia mendengar berita itu. Itu seharusnya benar. Saya mendengar bahwa dia tampaknya adalah Ratu Bunga Paviliun Zichun, gadis Zisu. Takdir gadis Zisu luar biasa. Tampaknya tidak ada yang salah dengan mendapatkan jimat es. Fei Tian Tiger mendengar ini, matanya hendak menatap keluar dan berkata, saya menghapus, kita telah mencari begitu lama, tetapi kita belum menemukan rune es. Bagaimana kita bisa mendapatkan perila ungu? Jadi, keenam karakter Fu Zuan itu semuanya diperoleh oleh mereka yang memiliki kesempatan. Jika tidak, kamu tidak dapat menemukannya bahkan jika mereka ada di depanmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Apakah karakterku seburuk itu? Kamu tidak dapat memperoleh harta karun. Harimau terbang tidak memiliki saluran udara yang baik. Ye Chen berkata, di mana kamu memiliki karakter, kamu bukan manusia, kamu harus ingat bahwa kamu adalah harimau. Itu juga produk harimau. Harimau terbang itu bersenandung. Ada semakin banyak orang di lautan samsara. Tampaknya mereka semua mengincar jimat. Saat ini, hanya rune bumi dan rune api yang tidak diperoleh. Ada 9 buaya naga api yang menjaga rune api. Mereka tidak dapat memperolehnya sama sekali. Mereka harus pergi ke dataran tandus untuk mencoba peruntungan mereka. Petik 2. Sekarang banyak orang telah pergi ke dataran tandus. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kuharap kita masih memiliki sedikit harapan. Dalam sekejap waktu, 3 jam telah berlalu, dan sebuah gelombang telah muncul di lautan samsara. Ada 6 pusaran di seluruh lautan samsara. 6 reinkarnasi. Jiwa tua itu melihat 6 pusaran air, langsung berpikir bahwa pusaran air ini melambangkan reinkarnasi. 6 cara reinkarnasi, setelah semua orang meninggal, semua orang harus memasuki samsara. Apakah benar-benar ada reinkarnasi di dunia ini? Ye Chen penuh dengan keraguan. Seharusnya begitu. Dikatakan bahwa ada reinkarnasi dari beberapa orang kuat yang menjadi sangat kuat setelah terbangun. Kata jiwa tua itu. Pada saat yang sama, sebuah pusaran telah terbentuk di udara. Jembatan dewa muncul. Semua orang menatap Hong Qiao, yang merupakan kunci ke sisi lain. Shen Xiao hanya bisa dilewati 3 orang sekaligus, cepatlah. Beberapa orang tidak tahan untuk mendesak, dan segera bergegas ke jembatan. Pada saat ini, orang-orang lainnya juga bergerak, semua tangan untuk menghalangi orang lain maju, mereka ingin menduduki jembatan dewa. Sialan, jika kamu berani menghalangi jalanku, kamu mencari kematian. Terdengar suara gemuruh dan perkelahian pecah. Ye Chen tidak terburu-buru untuk bergerak. Ini disebut pertikaian demi keuntungan. Ah, puff. Beberapa orang menumpahkan darah dan kembali ke laut. Sebelum munculnya Shen Xiao, itu juga pertempuran, dan banyak orang meninggal. Wang Guiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, ini adalah pilihan mereka sendiri. Ye Chen berkata dengan ringan. Setelah beberapa saat, pertempuran telah berakhir. Beberapa alam Yuanying yang kuat saling bertarung di lantai 9 dan lantai 8. Tetapi seseorang telah menginjak jembatan Shen Xiao. Pada saat ini, Ye Chen bergerak dan keluar menuju jembatan, menyapu dengan aliran guntur di sekujur tubuhnya. Pria yang baru saja menginjak jembatan itu terkejut dan berkata, Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Lebih baik kau menunggu yang berikutnya. Aku akan mengambil jembatan itu, kata Ye Chen. Dengan apa? Semuanya tergantung pada kekuatanmu. Jika kau bisa mengalahkanku, jembatan itu akan menjadi milikmu. Kata Ye Chen, 9 hari kondensasi guntur, menuju 9 lapisan alam Yuan infantil untuk membunuh masa lalu. 9 hari guntur Fu, lapisan ke-9 Yuan Yingjing terkejut. Dia mendengar tentang prestasi Ye Chen sebelumnya. Banyak dari mereka telah mati di tangan Ye Chen. Sekarang tangan Ye Chen membuatnya merasa lebih atau kurang takut. Pemuda lantai 9 Yuan Yingjing segera mundur dari Shen Xiao dan berkata, Ye Chen, jangan pergi terlalu jauh. Jembatan dewa ini dapat dilewati oleh 3 orang. Apakah kau ingin memonopolinya? Jembatan ini bukan untukku. Ye Chen berkata, aku punya beberapa teman, jadi aku akan mengambil jembatan itu. Kau tunggu waktu berikutnya. Ye Chen, kau terlalu sombong. Seseorang berkata dengan marah. Mendominasi butuh kekuatan. Jika kau punya kekuatan, kau harus datang untuk menggertak lagi. Ye Chen,
penjajah Shen Xiao, terhalang oleh guntur langit pada hari ke-9. Meskipun semua orang tidak mau, tidak ada yang berani melakukannya. Ye Chen menyapa Wang Guiyi, Shen Shaoyun, Suan Yuan dan Fei Tian Tiger di jembatan Shen Xiao. Saudara Ye, kami menunggumu di sisi lain. Wang Guiyi, Bao Kuan Dao. Ye Chen berkata, hati-hati. Wang Guiyi, Suan Yuan dan Shen Shaoyun berjalan di jembatan Shen Xiao dan menuju ke sisi lain. Jembatan itu berangsur-angsur menghilang. Jika kita ingin menunggu waktu berikutnya, kita harus menunggu selama 5 jam. Semua orang di antara hadirin tidak mau, tetapi guntur langit bergemuruh di hari ke-9, dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Ye Chen kembali ke tepi pantai, duduk dengan lutut bersilang, dan menunggu Shen Xiao berikutnya muncul. 1 jam kemudian, banyak orang muncul, termasuk Perila juga datang ke Laut Samsara. Kudengar kau mendapatkan rune es. Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Zisu sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, itu hanya keberuntungan. Keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Berapa banyak orang yang bertahan di medan perang kuno ini selamanya karena nasib buruk. Ye Chen mendesah dan tertawa. Ye Chen selesai dan sedikit mengernyit. Dia merasakan napas yang dikenalnya di dekatnya. Matanya mengamati masa lalu. Sulit untuk membedakannya di antara kerumunan, dan napas itu tampaknya tersembunyi. Napas itu tampaknya telah dirasakan di punggungan angin hitam. Hati Ye Chen tenggelam. Itu orang yang menyerangmu di Hei Fengling, pemilik rune angin. Cara lama jiwa. Ye Chen tidak pergi mencarinya lagi, karena pihak lain telah menyembunyikan napasnya, dia tentu tidak ingin bertarung dengannya di sini. Pada saat itu, akan ada pertempuran. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di sekitar lautan Samsara. Laut Samsara sekali lagi memicu gelombang, 6 pusaran muncul kembali, jembatan pelangi tampaknya datang dari Cakrawala, membingkai lautan reinkarnasi. Nona Perila, datang bersama, kata Ye Chen ringan. Perila melangkah keluar, di atas jembatan dewa, Ye Chen juga melangkah ke langit, datang ke jembatan dewa. Ini menempati 2 tempat. Banyak orang saling memandang dan ingin menang. Ye Chen melihat ke kerumunan. Dia memperhatikan di mana pemilik jimat angin berada dan apakah dia akan menginjak jembatan dewa. Karena tidak ada yang menginginkan yang terakhir, aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda dari lantai 9 Yuan Yingjing keluar dan datang langsung ke Shen Xiao. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Lantai 9 Yuan Yingjing muncul lagi dan meraung. Mari kita lihat siapa yang lebih jago. 2 pemuda dari lantai 9 Yuan Yingjing sedang bertarung sengit. Zixian berkata dengan ringan, terlalu berisik. Saat berkata, Zixian berbalik dan berjalan menuju sisi lain. Ye Chen tersenyum tipis, lalu mengikuti mereka untuk berjalan di jembatan dewa dan pergi bersama. Di tepi sungai reinkarnasi, seorang pemuda berpakaian hitam mencibir di sudut mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang, kecuali rune api, semua pemilik karakter segel telah berkumpul di dataran terpencil. Sungguh menarik. Ye Chen, sang dewa jembatan, berjalan di lautan reinkarnasi, melihat ke-6 pusaran air, dan berkata, gadis Zisu, apakah kamu percaya adanya reinkarnasi di akhirat? Saya hanya percaya pada kehidupan ini, tidak pada kehidupan setelah mati. Apa hubungannya dengan kehidupan setelah mati? Zisu melirik ke-6 jalur samsara. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa hubungannya dengan kehidupan setelah mati? Nona Zisu benar-benar berpikiran terbuka. Memang, saya di kehidupan berikutnya bukanlah saya di kehidupan ini. Itu bukan saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya dengar Anda menyeberangi danau dengan sebatang alang-alang. Apakah Anda memahami Dharma? Tanya Perila. Ye Chen berkata dengan samar, itu hanya kebetulan. Agama Buddha itu misterius. Tidak mudah untuk dipahami. Akhirnya Anda mencabut alang-alang dan menyeberangi Danau Jiuyu. Zisu menatap Ye Chen dan berkata, tidak ada seorang pun yang pernah menyeberangi Danau Jiuyu. Anda adalah yang pertama. Danau Jiuyu hanya menyeberangi orang-orang yang ditakdirkan. Tampaknya Anda ditakdirkan dengan Buddha. Apakah saya akan menjadi seorang biksu? Ye Chen bercanda. Menjadi seorang Buddha tidak harus menjadi seorang biksu. Jalan Perila. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu juga benar. Seperti kata pepatah, anggur dan daging melewati usus, dan hati Buddha tetap di sana.
Perila menatap Ye Chen, tidak lagi berbicara, mempercepat langkahnya, sesaat kemudian, dia melihat pantai seberang. Melangkah ke sisi lain sungai, itu adalah tanah tandus, di mana ada gambar-gambar layu di mana-mana. Sekarang kebanyakan orang berada di dataran tandus dan ingin mendapatkan jimat. Aku tidak tahu apakah jimat itu telah diperoleh. Ye Chen menghela nafas. Dataran tandus adalah pintu keluar. Jika kamu ingin keluar, kamu harus datang ke sini. Jalan Perila. Ye Chen berkata, jadi, selain rune api, pemilik Fuzuan lainnya akan bertemu di sini. Itu benar. Zisu menatap Ye Chen, mungkin akan ada kontes antara Fu dan Zuan. Ye Chen tertawa dan berkata, apakah ini kontes 6 Fuzuan, atau di antara kita? Semuanya. Jalan Perila. Ye Chen mengerti dalam hatinya bahwa meskipun mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang ditakdirkan dan mendapatkan naskah segel, tidak pasti apakah mereka dapat menyimpannya atau tidak. Selain itu, mereka yang memiliki karakter segel lainnya juga ingin memiliki lebih banyak. Pertarungan tidak dapat dihindari. Ye Chen dan Perila berjalan di tanah yang sepi, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Setelah waktu yang lama, mereka melihat bayangan. Xuanwu. Ye Chen melihat tubuh besar Xuanwu. Pada saat ini, momentum Xuanwu melonjak, menghadapi seorang pemuda. Orang-orang muda di depan Xuanwu memiliki wajah yang tampan dan napas yang kuat, yang tampaknya lebih kuat dari Xuanwu. Bunga tidak jatuh. Perila melihat pemuda itu, matanya bergerak sedikit, memancarkan sedikit rasa takut. Ye Chen berkata, apa asal-usul bunga ini? Putra kesayangan keluarga bunga wilayah utara itu kuat dan mendominasi. Meskipun ada sedikit perbedaan dengan Mo Tianji, bagaimanapun juga, waktu kultivasinya lebih singkat, dan potensinya tidak perlu kecil. Evaluasi Perila sangat tinggi. Kuat dan sombong. Ketika Ye Chen mendengar kata ini, dia langsung teringat apa yang dikatakan Shen Shaoyun dan Wang Guiyi. Orang-orang yang menyakiti mereka juga adalah anak-anak dari keluarga besar. Selain itu, mereka sangat mendominasi. Apakah bunga tidak akan pernah jatuh di hadapanmu? Bunga tidak akan jatuh, meskipun reputasinya ada di luar, tetapi jarang muncul, oleh karena itu, kekuatan aslinya, tidak ada yang tahu. Kata Zisu. Meskipun sangat kuat, itu hanya lantai 9 dari Yuan Yingjing. Ye Chen berkata. Zisu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun mereka berada di level 9 Yuan Yingjing yang sama, perbedaannya masih sangat besar. Menurut perkiraanku, Hua Buluo telah mencapai level puncak level ke-9 Yuan Yingjing. Selama dia ingin menerobos keadaan, keluar dari tubuh, itu bisa sangat logis. Pada saat ini, Hua Buluo dan Xuanwu saling berhadapan, dan mereka seperti belati yang terhunus. Kekuatan Xuanwu juga telah mencapai lantai 9 Yuan Yingjing, tetapi Ye Chen dapat merasakan bahwa momentum Xuanwu tidak sekuat bunga. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan Xuanwu kulit tembaga dan tulang besi tidak terbatas. Hari ini aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatan ini dan seberapa keras genderang kulit itu. Bunga tidak jatuh, kata-katanya tenang. Kau akan tahu sebentar lagi. Kata-kata Xuanwu juga tenang. Kemudian, kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Xuanwu, yang sangat kuat. Tubuh besar itu dengan cepat menyerbu ke bunga-bunga itu. Bunga tidak jatuh dengan ringan tubuh seperti hantu jenderal bergerak cepat, dua orang dalam sekejap bertabrakan. Ledakan, seluruh bumi berguncang dan debu beterbangan, tetapi pertempuran sengit terus berlanjut. Kekuatan Xuanwu luar biasa, dibandingkan dengan yang ada di makam kuno, itu berkali-kali lebih kuat, dan bunga tidak bisa jatuh. Meskipun itu bukan latihan fisik, itu dapat bersaing dengan Xuanwu. Bunga tidak jatuh ini benar-benar mengerikan, kekuatan tempurnya luar biasa. Ye Chen terkejut. Tidakkah kau melihatnya? Bunga tidak jatuh dan tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dan Xuanwu tampaknya telah melakukan yang terbaik. Petik 2. Ye Chen mengangguk pelan, situasinya tampaknya benar. Tinju ganda Xuanwu bahkan hancur, dan ruang teror bergetar hebat. Tampaknya itu akan hancur, dan tanah sudah hancur. Bunga itu tidak jatuh di bawah serangan Xuanwu yang ganas. Mudah ditangani, dan tidak terkejut sama sekali. Xuanwu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, tetapi sudah waktunya untuk mengakhirinya. Bunga tidak jatuh dengan ringan, seolah-olah ingin mengalahkan Xuanwu, hanya idenya tentang hal yang sama.
Dengan itu, napas seluruh tubuh bangkit lagi, dan kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi lautan yang tak berujung. Momentumnya bergejolak, dan telapak tangannya penuh dengan cahaya dan kekuatan. Xuanwu mengangkat tinju untuk membunuh, kekuatannya meningkat hingga ekstrim, terornya tak tertandingi. Ledakan, tubuh besar Xuanwu tergelincir ke belakang. Itu tidak menjatuhkan satu kilatan pun. Di bawah telapak tangannya, mata Xuanwu sedikit menyusut, dan dia menghentakkan kakinya tiba-tiba. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan kecemerlangan. Baju besi pelindung Xuanwu. Pada saat yang sama, ada ribuan sinar cahaya di kedua tinju, dan ada rune misterius yang berkedip, yang membuat mereka bertabrakan dengan bunga-bunga. Ledakan, tubuh Xuanwu mundur, dan baju besi pelindung Xuanwu retak. Bunga itu tidak jatuh. Tubuh itu juga melangkah mundur satu langkah, tetapi berkata sambil tersenyum, sepertinya aku masih meremehkanmu. Datang lagi, Xuanwu tidak takut. Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain lebih kuat darinya, dia akan bertarung dengan gagah berani. Dalam tiga berikutnya, Anda tidak perlu peluang yang kuat. Bunga tidak jatuh, ditutupi dengan kemegahan ilahi, tampak sangat sakral. Kekuatan yang kuat dilepaskan, dan ada perasaan membenci dunia. Mata Xuanwu tidak berubah, hanya ada rasa perang yang kuat di matanya. Dia meraung, dan tubuhnya yang besar bergegas pergi dengan badai. Akhiri persidangan. Bunga tidak jatuh, sebuah titik keluar, kekuatan mengerikan menyelimuti Xuanwu, sebuah rune yang kuat melonjak, penuh dengan teror dan kekuatan misterius. Semua kekuatan Xuanwu tampaknya telah ditahan pada saat ini, dan napas yang kuat menghilang. Ye Chen terkejut, ini berarti terlalu kuat. Xuanwu meraung, tetapi masih tidak dapat menyingkirkan kendali kekuatan yang misterius dan aneh, seluruh tubuh tampaknya tidak dapat membuat kekuatan, seluruh orang seolah-olah jatuh ke neraka. Kemudian, di balik bunga, bayangan besar muncul. Bayangan itu memegang tombak dan mengenakan baju besi. Ia tidak dapat melihat wajah dengan jelas, tetapi ia dapat merasakan napas yang kuat dan menakutkan langit. Ini adalah dewa, keberadaan seperti dewa, mengakhiri semua kekuatan. Tombak di tangan dewa membunuh, menembus segalanya, dapat menghancurkan semua kekuatan di dunia. Mata Xuanwu menyusut. Ia tidak dapat menghindari tombak itu. Perila, tolong aku. Ketika Ye Chen berbicara, tubuhnya telah bergerak. Perila ungu mengerti maksud Ye Chen, hatinya membaca untuk bergerak, dunia yang membeku, seluruh area tiba-tiba menjadi dingin, seluruh ruang tampaknya memadat. Ye Chen meraung dengan keras, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, guntur melonjak di kedua tinjunya, mengangkat tinjunya untuk membunuh, dan bertabrakan dengan tombak. Ini adalah kekuatan medan. Ye Chen memasuki kekuatan yang tidak dapat dihabiskan. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera mempraktikkan area terlarang dewa dan melawan medan dengan medan. Setelah satu pukulan, Ye Chen membuka ruang dengan medan, dan segera pindah ke tempat lain dengan Xuanwu, menyingkirkan kendali ladang bunga. Kekuatan medan. Bunga tidak jatuh, terkejut pada Ye Chen. Ye Chen memancarkan guntur di sekujur tubuhnya. Dia menatap bunga dan berkata, Xuanwu tidak memiliki kebencian padamu. Mengapa kamu harus membunuhnya? Apakah kamu pemilik jimat guntur 9 surga? Bunga tidak jatuh, melihat ke jalan pagi daun. Tidak buruk, Ye Chen berkata. Hua Buluo melihat perila ungu lainnya dan berkata, pemilik rune es dan pemilik rune guntur 9 hari telah bersatu. Sungguh mengejutkan. Hua Gongzi, sungguh menyinggung, kata perila ungu dengan ringan. Bunga tidak jatuh, sudah lama mendengar nama gadis perila, hari ini melihatnya, sungguh suatu kehormatan. Sama-sama, kata perila ungu masih dengan ringan. Tatapan mata Hua Buluo jatuh pada tubuh Ye Chen dan berkata, jika kamu ingin menyelamatkan Xuanwu, bertarunglah denganku. Jika kamu dapat bertahan dalam 10 gerakan, aku akan menghindari kematianmu. Ye Chen mengerutkan kening, dan hawa dingin melintas di matanya dan berkata, 10 gerakan. Baiklah, kalau begitu ayo. Ye Chen, tidak, kamu bukan lawannya. Kata Xuanwu dengan dalam. Kamu juga bukan lawannya, tetapi aku akan bertahan dalam 10 gerakan terakhir, tidak ada masalah. Ye Chen dengan percaya diri tersenyum dan berkata bahwa Ye Chen berjalan menuju bunga selangkah demi selangkah, dan aura seluruh tubuhnya terus-menerus menjadi lebih kuat. Ledakan. Dalam 9 hari, guntur meraung,
dan aliran darah mengalir keluar dari penutup surgawinya. Itu sangat menakutkan. Momentum seluruh orang telah meningkat hingga ekstrim. Lantai 7 Yuan Yingjing memiliki kekuatan yang mengerikan, yang jarang terjadi di zaman kuno. Alis Hua Buluo sedikit berkerut, jika Ye Chen mencapai lantai 9 lingkungan Yuan Ying, kekuatannya mengerikan, bahkan dia tidak bisa membayangkannya. Ye Chen membuka area terlarang dan melesat keluar dengan tinjunya. Guntur menyambar dan seluruh tubuh berkilauan dengan emas. Momentumnya berubah menjadi gelombang besar, dan auranya sangat mengerikan. Bunga tidak jatuh untuk minum rendah, telapak tangan bertepuk, telapak tangan 10.000 cahaya terang menyembur keluar, memiliki kekuatan yang sangat besar. Ledakan, pukulan ini meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan simbol-simbol sihir dan mengeluarkan napas yang kuat. Dia bahkan berguling dan meninju, dan kekuatan masing-masing tinju sangat mengerikan. Bunga tidak jatuh di hati beberapa orang yang terkejut, kekuatan Ye Chen bahkan lebih mengerikan daripada Xuan Wu. Apakah kamu juga seorang binaragawan? Tanya bunga itu. Ye Chen berkata, jadi, lihat apakah kekuatanmu cukup kuat, atau kekuatanku lebih mengerikan. Dewa melarang 9 tinju. Ye Chen meraung dengan suara rendah, dan 9 tinju ditembakkan, yang bahkan lebih mengerikan di area terlarang dewa. Tampaknya langit hancur. Bunga jatuh tanpa ampun. Bunga tidak jatuh minuman dingin, napas sunyi diselimuti, bunga tidak jatuh telapak tangan untuk bertepuk tangan, membuat Ye Chen merasakan perasaan sunyi dan sedih, di dalam hati sejenak melamun. Ledakan. 2 orang bertabrakan, Ye Chen langsung menyingkirkan semuanya, di tengah kilatan petir, 9 petir langit turun dari langit, seperti 9 naga, mengeluarkan suara menderu. Pada saat terbelah, semua 9 petir langit berkumpul bersama dan berubah menjadi petir langit yang besar dan tak tertandingi, dan kekuatannya meningkat 9 kali lipat. Hua Buluo takut dengan petir langit yang mengerikan itu. Aliran darah mengalir keluar dari penutup langitnya. Seluruh kekuatan manusia tampaknya meledak sepenuhnya. Dia mengangkat tinjunya dan meniup untuk menghadapi petir langit. Tianlong Babu, Ye Chen meraung, 3 telapak tangan, 4 tinju dan 1 kaki, dan bahkan berbalik untuk menyerang. Pada saat yang sama, pedang jiwa terbunuh seketika. Beberapa serangan berturut-turut dilakukan dalam sekejap. Dengan memutar alis dan raungan, napas agung keluar. Seorang dewa muncul di belakangnya, dan tombak terbunuh untuk menghancurkan segalanya. Ledakan. Semua kekuatan pecah pada saat ini, seluruh langit bergetar hebat, dan napas yang dahsyat menyapu, dan debu naik dalam jarak ratusan meter. Zona api tak berujung. Ye Chen meraung, seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan, dan menyapu langsung. Pada saat yang sama, seluruh orang itu bergegas keluar seperti peluru dan menembaknya dengan 1 tangan. Telapak api itu sangat menakutkan. Bunga tidak jatuh di hati yang terkejut, apakah Ye Chen ini berarti terlalu banyak? Kemudian, Hua Buluo merasakan sakit yang menusuk di tengah alisnya. Wajahnya berubah dan hatinya bergerak. Sebuah rune meledak keluar dari alisnya untuk menahan serangan jiwanya. Pada saat ini, telapak api Ye Chen telah tertiup angin, dan mata Hua Buzu tenggelam. Semburan amarah melonjak ke dalam hatinya dan meraung. Dewa di belakangnya meraung dan mengeluarkan napas yang luar biasa, dan tombak itu terbunuh lagi. Ledakan. Tanda seru. Api yang mengamuk menyapu lagi dan bisa membakar segalanya. Ye Chen segera mempersembahkan susunan 8 trigram Tai Chi. Kepala digantung dengan seekor gajah di penjara. Dia meraung dan tinjunya meledak. Di belakangnya, dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung, memekakkan telinga, dan meninggalkan dunia. Pada saat yang sama, tripod penjara kota Sensiang hancur, yang lebih mengerikan dengan kombinasi Sensiang Tiangong dan Sensiang Tiangong. Kekuatan mengerikan yang dahsyat itu melesat keluar dalam sekejap, menghancurkan langit dan bumi, dan kengerian itu mencapai titik ekstrim. Bunga tidak jatuh merasakan kekuatan yang mengerikan seperti itu, hatinya juga bergetar. Kekuatan seperti itu ditunjukkan oleh orang-orang dari 7 lapisan lingkungan Bai Yuan, ini memang hal yang sangat luar biasa. Bunga tidak jatuh ke langit, meraung, dewa di belakangnya menjadi teror yang tak tertandingi, meledakkan atmosfer yang merusak, menyelimuti, terengah-engah. Ledakan, pukulan ini mengguncang bumi, tubuh Ye Chen terbang keluar, bunga tidak jatuh, juga mundur, wajahnya tampak kaget dan marah.
Untuk waktu yang lama, tidak ada yang mampu bersaing dengannya di alam Yuanying, yang sulit baginya untuk diterima. 10 gerakan sudah berakhir, kata Perila ungu ringan. Hati Hua Buluo sedikit bergetar, matanya menjadi dingin dan berkata, meskipun 10 gerakan datang, kamu telah membangkitkan niat bertarungku, jadi, apakah kamu masih berani bertarung denganku? Hua Gongzi, apakah ini untuk membatalkan janji? Ada rasa dingin di mata Perila. Apa yang bisa kita lakukan jika kita membatalkan janji? Atau kalian bertiga bisa melakukannya bersama-sama? Putra kesayangan keluarga cantik itu juga seorang munafik. Perila ungu tidak senang, kata-kata tajam, mengatakan bunga tidak jatuh, wajahnya muram. Apa yang kau katakan? Jalan dingin bunga tidak jatuh. Aku bilang kau munafik. Jalan acuh tak acuh Perila ungu. Bunga tidak jatuh, cahaya dingin di mata berbinar, berkata dingin, apakah kau pikir aku tidak akan menyerahkannya padamu? Aku tidak pernah berpikir begitu, tetapi kau bisa mencobanya. Jalan tenang Perila ungu. Kalau begitu kalian bertiga akan pergi bersama. Bunga tidak jatuh, berkata dengan sangat percaya diri. Setelah mengatakan itu, bunga tidak jatuh meraung, benar-benar marah, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak liar, darah seluruh tubuhnya tampaknya mendidih, gas darah membumbung ke langit, sangat mengerikan. Ye Chen, Xuan Wu dan Zisu semuanya mengeluarkan momentum yang mengerikan. Guntur langit menyambar, dan guntur langit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi ladang guntur. Bunga tidak jatuh dan mengaum, menawarkan teratai hijau. Teratai biru membesar dan mengapung di atas kepala bunga, menghalangi serangan guntur. Langit dan bumi beku, seluruh dunia membeku dengan es. Xuan Wu dan Ye Chen saling memandang, dan mereka bergegas pada saat yang sama. Kekuatan teror meledak dalam sekejap. Apa kekuatan kedua orang itu bersama-sama? Terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bunga tidak jatuh dengung dingin, dewa mengaum, tombak keluar, langit dan bumi hancur, seluruh tubuh memancarkan aura yang kuat, seolah-olah itu adalah dewa, orang-orang kuat bergetar. Ledakan, kekuatan teror menyebar dan menghantam segalanya. Udara dingin yang menakutkan berubah menjadi badai, menyapu, memotong ruang, pada saat yang sama, mempercepat pembekuan, dapat membekukan darah manusia sepenuhnya. Namun, dia meremehkan kekuatan rune es dan merasa bahwa kekuatan spiritual akan membeku. Ye Chen dan Xuan Wu terbunuh lagi, dan aura mereka sangat kuat, seperti dua resimen api, yang membawa tekanan besar pada bunga-bunga. Bunuh, bunga tidak jatuh meraung, dan berusaha keras untuk mematahkan semua belenggu untuk menghadapi pukulan ini. Ledakan. Tubuh bunga tidak jatuh untuk terbang keluar, kekuatan yang kuat akan membuat Ye Chen, Perila, Xuan Wu semua terguncang terbang, dada bunga tidak jatuh tersumbat, hampir seteguk darah dimuntahkan. Aku ingat hari ini, bunga tidak jatuh dalam hati sangat jelas tentang situasi saat ini, jika terus bertarung, itu tidak akan ada gunanya baginya. Bunga tidak jatuh, berubah menjadi bayangan yang tersisa. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Chen. Zisu menggelengkan kepalanya dan berkata, bunga itu tidak akan jatuh, kita harus terbunuh di medan perang kuno. Jika kita meninggalkan medan perang kuno, dia dapat sepenuhnya menerobos ke keadaan di luar tubuh, dan kemudian dia dapat dengan mudah membunuh kita. Petik 2. Tetapi sekarang kita tidak dapat membunuhnya. Kita harus menemukan cara. Ye Chen juga memiliki niat ini, karena sudah tersinggung, dan pihak lain tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, maka, sama sekali tidak dapat meninggalkan bencana. Keluarga bunga itu kuat. Jika kamu membunuh bunga itu tidak akan berhenti. Xuan Wu memiliki banyak hubungannya dengan itu. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita, dan hasil akhirnya sama saja. Ye Chen melihat ke jalan Xuan Wu. Perila ungu berkata, ingin membunuh bunga itu tidak akan jatuh, masih ingin menyatukan orang lain. Bunga itu sombong, menyinggung banyak orang, metode ini layak dilakukan. Ye Chen mengangguk sedikit. Tidak banyak orang yang dapat bersaing dengan bunga itu. Bahkan jika ada rasa terima kasih dan dendam, jika kekuatannya tidak cukup, bahkan jika ada lebih banyak orang, itu hanya umpan meriam. Jalan Xuan Wu. Ye Chen berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan. Apakah Anda punya berita tentang Xuan Wu dan Tufu sekarang? Tidak, saat ini, semua orang sedang mencari jimat itu, tetapi kami belum mendengar siapa yang mendapatkannya.
Xuanwu menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, ayo pergi, mari kita temukan Xuan Yuan dan bergabung dengan mereka. 3 orang berjalan bersama, berjalan di dataran gurun yang luas. Di dataran tandus yang luas, Anda tidak dapat melihat tepinya sekilas, dan kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa sosok. Di dataran tandus ini, itu sekecil debu. Ye Chen, bocah itu seharusnya sudah sampai di dataran tandus sekarang. Jalan Harimau Fei Tian. Xuan Yuan berkata, menurut waktu, sudah pasti sudah sampai. Jangan pergi dulu, tunggu di sini. Di dataran luas ini, mencari jimat itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Shen Shaoyun mendesah pelan. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dataran tandus itu bergetar, bumi berguncang, debu memenuhi langit, ledakan datang dari kejauhan, dan napas yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa. Orang-orang di seluruh dataran tandus itu melihat pemandangan ini dan terkejut, dan sebuah ide terlintas di hati mereka, jimat tanah itu akan datang ke dunia. Gerakan yang begitu besar, apakah itu kemunculan Tu Fu? Ye Chen melihat gerakan yang jauh itu, hatinya sedikit bergetar. Pergi dan lihatlah, kata Perila ungu dengan ringan. Jimat itu akan datang, cepat pergi, jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkannya. Tu Fu akhirnya datang ke dunia. Seluruh dataran tandus itu dipenuhi orang-orang yang bergerak cepat menuju gerakan yang mengerikan itu, tidak ada yang bisa tenang. Nenek, akhirnya, ketika Tu Fu muncul, aku melewatkan beberapa karakter Fu Zuan. Aku tidak bisa melewatkannya kali ini, kata Flying Tiger di samping, berubah menjadi bayangan yang bergegas maju. Xuan Yuan, Shen Shaoyun, dan Wang Guiyi semuanya segera bergegas. Tu Fu sekarang ada di dunia. Seorang pemuda berpakaian biru menatap udara di langit, matanya sedikit berbinar, dan hatinya penuh ketakutan. Dia adalah pemilik rune air. Dalam 5 elemen, air menaklukkan air, dan air menutupi bumi. Oleh karena itu, jika 2 orang bertarung, jimat air akan ditahan oleh rune bumi. Tu Fu, ada hawa dingin di mata pemuda berpakaian biru itu. Aku tidak menyangka bisa menyusul Tu Fu sekarang. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Di sepanjang pantai Samsara, pemilik jimat angin datang dari jembatan dewa. Tepat setelah muncul di dataran, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di suatu tempat di dataran tandus, bumi retak dan debu beterbangan di mana-mana, membentuk badai pasir yang mengerikan yang menyapu bumi dan bumi, membuat orang tidak mungkin mendekatinya. Dalam 4 minggu ini, banyak orang telah berkumpul, semuanya melonjak. Ye Chen dan yang lainnya datang ke sini dan menyaksikan badai pasir dari jauh. Kemudian, Xuan Yuan, Shen Shaoyun, dan Wang Guiyi bergabung dengan mereka. Kakak, seorang gadis ungu berpakaian ungu muncul, setelah melihat Ye Chen, dia berjalan ke sisi Zisu. Ye Chen tersenyum pada gadis ungu itu, dan Dewi ungu itu tenang. Tidak ada tanda-tanda ini. Badai pasir mengamuk, dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Semua orang menunggu. Setelah 1 jam, badai pasir masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Apakah jimat itu ada di tengah badai pasir? Untuk mendapatkan jimat itu, kamu harus melewati badai pasir. Ye Chen mengerutkan kening dan merasa bahwa badai pasir itu semacam ujian. Nenek, badai pasir ini sangat mengerikan. Begitu mendekat, tidak akan ada tulang yang tersisa. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tegur Flying Tiger. Xuanwu berkata, hanya mereka yang memiliki takdir yang bisa mendapatkan 6 karakter segel Fu. Jika mereka memilikinya, tidak peduli seberapa parah badai pasir itu, mereka tidak bisa mendapatkan jimat itu. Banyak orang di tempat kejadian menunggu lama dan mulai menebak. Seseorang menawarkan harta karun dan menghantam badai pasir. Bang! Setelah harta karun itu memasuki badai pasir, harta karun itu pecah dan berubah menjadi beberapa bagian. Badai pasir itu terlalu kuat. Bagaimana aku bisa masuk? Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu? Seseorang menggigit giginya dan memutuskan untuk mencobanya. Jika benar-benar ditakdirkan, ia dapat terbang ke langit. Beberapa orang tidak tahan untuk mendesak seluruh tubuh untuk mengorbankan banyak harta karun dan bergegas ke badai pasir. Puff! Hanya dalam sekejap, pada saat mendekati badai pasir, pria itu langsung berubah menjadi awan kabut darah, dan tulang-tulangnya hilang. Semua orang menarik napas ketika melihat pemandangan ini.
Berani-beraninya kau menerobos badai pasir di lantai 8 alam Yuanying. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Pemuda di lantai 9 alam Yuanying mendengus dengan jijik. Pada saat ini, orang lain bergegas menuju badai pasir. Ini adalah lantai 9 wilayah alam Yuanying. Ia menawarkan harta karun yang mengerikan untuk melawan badai pasir. Ketika ia mendekati pusat badai pasir, cekikan yang mengerikan itu langsung mencabik-cabiknya dan berubah menjadi awan darah. Kekuatan pusat badai pasir begitu mengerikan sehingga bahkan harta karun yang keluar dari tubuh tidak dapat menahannya. Beberapa orang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan tidak berani mencoba dengan mudah. Ye Chen melihat sekeliling. Di sekitar badai pasir, Dao Tian, Bai Yu, Hua Buluo, dan orang-orang kuat lainnya semuanya ada di sana. Mata mereka bersinar terang dan mereka juga menginginkan jimat itu. Xuan Wu, apakah kau ingin mencoba? Aku akan meminjam harta karunmu. Tanya Ye Chen. Pertahanan Xuan Wu kuat. Jika Anda menambahkan harta karun, masih ada beberapa peluang, setidaknya peluang untuk melarikan diri. Xuan Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada takdir, hatinya jernih, ini adalah induksi, semuanya ditakdirkan dalam kegelapan, tidak dapat diubah sama sekali. Ketika Ye Chen mendengarnya, dia sangat tersentuh. Ketika dia mendapatkan jimat guntur 9 hari, dia selalu merasa bahwa dia harus pergi ke kedalaman kolam guntur dan melihatnya. Ini adalah takdir dan takdir.